Setu Babakan atau Situ Babakan adalah suatu cagar budaya yang terletak di Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Situ berarti danau dalam bahasa Sunda, sedangkan Babakan berarti kampung baru, dan memang desa Situ Babakan diapit oleh dua buah danau. Pada tahun 2004, daerah ini dijadikan pusat perkampungan Betawi bersamaan dengan HUT DKI yang ke-474. Dikarenakan masih banyaknya perkampungan Betawi asli di daerah ini, daerah cagar budaya ini meliputi 165 hektar, terdiri dari kebun rakyat, perkampungan masyarakat Betawi, serta kedua danau yang mengapit perkampungan ini. Masyarakat di wilayah ini mengembangkan usaha pertanian dan perikanan sekaligus membantu dalam usaha penghijauan wilayah Setu Babakan. Selain itu, di daerah ini dapat disaksikan pula keseharian masyarakat setempat seperti budidaya ikan dalam keramba yang terdapat di sepanjang pinggiran situ, pemancingan, bercocok tanam, perdagangan, pembuatan kerajinan tangan, serta pembuatan makanan khas Betawi seperti dodol Betawi dan bir peletok. Selain itu, di daerah ini juga sering diselenggarakan acara kesenian daerah Betawi seperti tari cengkeh, tari topeng, lenong, dan ondel-ondel pada panggung terbuka setiap hari Sabtu dan Minggu. Pada acara ini biasanya pengunjung pun dapat ikut berinteraksi dalam pelaksanaan acara-acara tersebut seperti ikut menari atau mengomentari para pemain lenong yang sedang beraksi. Selanjutnya yaitu dampak kegiatan ekowisata di Setu Babakan. Adanya kegiatan wisata di Setu Babakan dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Dampak yang muncul dari adanya kegiatan wisata yaitu munculnya dampak ekonomi. Dampak ekonomi tersebut berupa dampak positif. Dampak positif yang timbul dari adanya dampak ekonomi dapat bersifat langsung atau direct. Selain dampak positif yang muncul, ada juga dampak lain yang timbul seperti dampak tidak langsung indirect effect. Dampak tidak langsung yang dialami dapat berupa aktivitas ekonomi lokal dari suatu perbelanjaan unit usaha. Penerima dampak langsung dan dampak lanjutan indirect impact. Dampak langsung ini bisa diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan wisata yang pada dasarnya dilihat dari keseluruhan pengeluaran wisatawan untuk konsumsi, biaya transportasi ke wisata, pembelian souvenir, serta pengeluaran lainnya. Yang pertama, dampak ekonomi langsung. Dampak ekonomi langsung dari kegiatan wisata yang ada di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan dapat berasal dari aktivitas ekonomi yang terjadi antara wisatawan dengan unit usaha yang ada di lokasi wisata tersebut. Keberadaan unit usaha di suatu lokasi wisata dapat membantu para wisatawan yang berkunjung untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berwisata di lokasi tersebut. Rata-rata pengeluaran wisatawan biaya tersebut terdiri dari biaya bersih berupa pengeluaran wisatawan yang secara langsung masuk ke lokasi wisata. Pengeluaran tersebut termasuk pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan selama berwisata, yang dimana antara lain digunakan untuk biaya konsumsi, penginapan, transportasi, dan biaya lainnya. Di bawah rata-rata pengeluaran wisatawan DKI Jakarta untuk berwisata. Biaya lainnya di bawah rata-rata pengeluaran wisatawan DKI Jakarta untuk berwisata. Yang kedua, dampak ekonomi tidak langsung. Dampak ekonomi tidak langsung berasal dari pengusaha yang berada di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan dalam lingkup di mana sebagian besar pengeluaran unit usaha digunakan untuk biaya operasional unit usaha seperti biaya bahan baku, pemeliharaan alat, serta biaya lainnya. Untuk biaya bahan baku memiliki proporsi paling besar yaitu sebanyak 73,46%, biaya lainnya sebesar 20,72%, dan biaya pemeliharaan sebesar 5,82%. Jumlah tenaga kerja atau pemilik usaha yang berada di lingkup perkampungan budaya Betawi Setu Babakan adalah sebanyak 90 orang, yang dimana seluruhnya masuk dalam kategori usia produktif. Dan terakhir yaitu dampak ekonomi lanjutan. Dampak ekonomi lanjutan merupakan dampak ekonomi yang diperoleh berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh tenaga kerja atau pemilik usaha yang berada di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Jenis pengeluaran yang dikeluarkan oleh tenaga kerja atau pemilik usaha antara lain digunakan untuk biaya sekolah anak, biaya listrik, biaya kebutuhan sehari-hari, dan biaya transportasi. Proporsi pengeluaran tenaga kerja atau pemilik usaha yang paling banyak adalah biaya kebutuhan sehari-hari.
sebesar 61,66%. Proporsi untuk pengeluaran biaya listrik adalah 16%. Proporsi untuk pengeluaran biaya sekolah adalah 11,90%. Dan proporsi untuk pengeluaran biaya lainnya sebesar 10,44%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfas. Kali ini saya akan membahas analisis SWOT Setu Babakan. Yang pertama ada kekuatan atau strength. 1. Mempunyai lahan yang luas untuk dikelola. 2. Sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan. 3. Memberi kebebasan untuk warga sekitar berjualan di UPK PBB Setu Babakan. 2. Kelemahan atau weakness. Yang pertama, pengelolaan serta pemanfaatan lahan yang belum menyeluruh, media promosi yang belum maksimal, belum adanya kerjasama antara UPK PBB dengan masyarakat terkait pengelolaan wisata kuliner, wisata air, dan kerajinan tangan. 3. Peluang atau opportunity. Yang pertama, lahan yang luas dapat dijadikan sebagai wisata terpadu, mendatangkan wisatawan lokal maupun asing, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, dapat memperkenalkan kebudayaan dan kesenian masyarakat. 4. Ancaman atau threat. Yang pertama, kurangnya ketertarikan masyarakat untuk datang ke Setu Babakan karena atraksi yang kurang menarik, pencemaran lingkungan, penyempitan lahan, serta banyaknya pilihan destinasi modern di wilayah Jakarta Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kegiatan pariwisata di Setu Babakan. Kegiatan pariwisata yang pertama itu ada wisata budaya. Di Kampung Budaya Betawi, yaitu di Setu Babakan, wisatawan dapat menyaksikan pergelaran seni, musik, tari, dan juga teater tradisional di area teater yang terbuka. Selain itu, mereka juga dapat menyaksikan pertunjukan budaya dan mengikuti pelatihan tari, pelatihan musik, membatik, serta teater untuk anak-anak dan juga untuk remaja. Kegiatan pariwisata yang kedua itu ada wisata air. Di Kampung Budaya Betawi, Setu Babakan ini terletak tidak jauh dari Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong. Hal ini membuat wisata air itu di kampung wisata tersebut dapat mengembangkan atraksi airnya sehingga bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dan wisatawan juga dapat menikmati beragam macam olahraga air seperti sepeda air, kano, dan juga memancing ikan, baik ikan biasa maupun ikan air tawar. Kegiatan pariwisata yang terakhir yaitu wisata kuliner. Jika berkunjung ke Kampung Budaya Betawi atau Setu Babakan, tidak lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner khas Betawi, di mana rumah makan Betawi di situ menjadi tempat yang sangat cocok untuk mencoba beragam macam sajian makanan khas suku asli Jakarta, di mana rumah makan Betawi ini menyediakan berbagai macam menu, antara lain laksa, toge rebus, soto Betawi, kerak telur, es lendang mayang, dan tidak tertinggal kue-kuean khas Betawi lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks SWOT. Matriks SWOT terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama weakness opportunity, strength opportunity, weakness threats, dan strength threats. Di masing-masing bagian ini memiliki 2 poin, diantaranya yang pertama weakness opportunity. Untuk poin pertama, perlu melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang berkaitan langsung sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan di wilayah Setu Babakan. Poin kedua yaitu mengatur infrastruktur, penataan, perbaikan, dan fasilitas serta utilitas dengan tetap berorientasi pada kawasan sebagai daerah resapan dan wisata sehingga kebersihan objek tetap terus terjaga. Yang kedua yaitu strength opportunity. Poin pertama mengembangkan kawasan sesuai dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta sebagai daerah wisata budaya, wisata air, dan wisata agro yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Poin kedua yaitu mengoptimalkan pengembangan kawasan sebagai daerah cagar budaya dan upaya pengelolaan sumber daya alam di Setu Babakan dengan menjalin kerjasama antar pengelola, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga yaitu weakness threats. Untuk poin pertama, memberikan pengawasan ekstra dalam pembangunan kawasan dan membuat aturan mengenai maksimum dan minimum rasio
daerah terbangun atau daerah tidak terbangun, serta buangan-buangan limbah domestik guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Poin yang kedua yaitu perlu sosialisasi dan penerapan sanksi oleh pihak pengelola terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau menjaga kebersihan dan membuang limbah yang dapat mencemari kawasan. Yang terakhir yaitu strength traits. Untuk poin pertama, mempertahankan kondisi tipikal pembangunan perkampungan Betawi yang ada di kawasan Setu Babakan sebagai corak budaya lingkungan yang asri dan konsep lestari, terletak di lokasi yang strategis dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung. Poin yang terakhir yaitu memaksimalkan fungsi kawasan sebagai daerah resapan air melalui pengawasan yang ketat terhadap perubahan penggunaan lahan dan buangan limbah masyarakat, serta mencegah terjadinya eksploitasi kawasan yang tidak memperlihatkan daya dukung. Lalu selanjutnya, kesimpulan dalam pengelolaan di PBB Setu Babakan sudah berjalan dengan baik, yaitu A. Perencanaan yang dilakukan UPK PBB Setu Babakan sudah berjalan dengan baik serta sudah ada upaya dalam pembangunan, namun masih memiliki beberapa kendala seperti kendala operasional dan struktural. B. Pengorganisasian sudah berjalan dengan baik, seluruh pegawai dilibatkan, serta dalam pengelolaan mereka sudah sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing, walaupun masih terkendala kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaannya. C. Penggerakan para pegawai dilakukan langsung oleh kepala unit dengan cara memotivasi mereka serta turun langsung ke lapangan. Dilihat dari pelaksanaan pengelolaan telah berjalan dengan baik. D. Pengawasan para pegawai dan administrasi dilakukan langsung oleh kepala unit dan sudah dilakukan dengan baik.